Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali dalam renungan hari ini bersama saya Romo Jati. Sabtu 6 Juni 2020, hari biasa pekan ke-9. Baiklah, sebelum kita memasuki permenungan kita hari ini, marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai dengan 44. Pada suatu hari Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Lewat kapan wabah virus corona ini? Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus selalu ada di hati. Saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Semoga di akhir pekan ini Anda beserta keluarga, komunitas selalu bersemangat, dikaruniai kesehatan dan tetap bahagia. Dan tentu jangan lupa bersyukur kepadanya. Hari ini Sabtu pertama di bulan Juni adalah hari Sabtu Imam atau Sabtu Panggilan. Secara khusus kita berdoa untuk para imam, biarawan, biarawati atau calon-calon imam, biarawan dan biarawati dimanapun mereka berada, supaya diberi rahmat kesehatan, terlebih kesetiaan di dalam menjalani panggilan hidupnya, ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekedar intermezzo. Saya mempunyai uang 5.000 dan 100.000. Kalau uang itu saya berikan kepada Anda, dan Anda disuruh memilih. Anda memilih yang mana? Yang 5.000 atau yang 100.000? Anak kecil sampai yang sudah usur pasti milih yang warna pink dong, yang ada gambarnya Pak Soekarno dan Bung Hatta.
Sebaliknya kalau saya bertanya kepada Anda, coba buka dompet Anda. Ternyata di dalamnya ada 3 lembar uang 2000-an dan 1 lembar uang 50.000. Pada saat ini di masa pandemik ini, gereja tidak ada perayaan Ekaristi. Praktis gereja mengalami ODP, ora duwe pemasukan, alias tidak ada kolekte rutin seperti hari Minggu. Kalau saya minta uang yang ada di dompet Anda supaya dimasukkan ke dalam kotak persembahan atau kolekte, mana yang Anda masukkan? Yang 50.000 atau 2 lembar 2000-an? Toh masih ada sisa 1 lembar untuk parkir. Mestinya yang warna biru dong, 50.000. Itu baru namanya anak Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pengajaran Yesus yang kita dengarkan hari ini berbicara soal persembahan. Seringkali kita memberi sekedarnya saja dari kelebihan rezeki kita, atau kita memberi banyak supaya dipuji sebagai donatur yang murah hati. Manusia dapat kita bohongi, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan melihat hati dan niat baik kita tanpa terhalangi oleh apapun. Memberi dengan ikhlas dan hati yang tulus sangat bernilai di mata Tuhan. Terlebih kalau kita memberi bukan dari kelimpahan kita, melainkan dari kekurangan kita. Kalau kita masih merasa berkekurangan, bagaimana dan kapan kita mau memberi atau berbagi? Markus dalam Injilnya mengingatkan kita akan sikap dasarilah manusia sebagai ciptaan Tuhan untuk berbagi atau memberi. Sikap berbagi menyatu dan melekat dalam hidup kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling luhur. Kita bisa melihat contoh persembahan janda miskin dalam kisah Injil hari ini. Tuhan Yesus memujinya sebagai persembahan yang sangat besar, karena diberikan dengan tulus ikhlas dari kekurangannya dengan pengorbanan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara-saudari yang terkasih, teladan janda miskin yang memberi dari kekurangannya adalah sikap yang sungguh menyadari keberadaannya di hadapan Tuhan. Si janda miskin mensyukuri atas karunia hidup yang telah diterimanya dari Tuhan secara cuma-cuma, jauh lebih bermakna daripada persembahan 2 peser, yaitu 1 duit. Bagaimana dengan Anda? Adakah hal tersebut ditemui dalam diri kita? Saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tentu sikap berbagi atau memberi ini bukan karena kita mengalami kelimpahan rezeki, melainkan justru karena dari kekurangan yang ada dalam diri kita. Harta yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan. Kita telah menerima rahmat kehidupan dari Tuhan dengan cuma-cuma, maka kita pun mau untuk berbagi kepada yang lain dengan ikhlas
dan tulus hati. Seberapa murah hati kita tentu tidak hanya dengan uang persembahan kita, tetapi juga dengan waktu, bakat, dan perhatian kita. Pendek kata, kita mau berbagi bukan hanya soal materi, tetapi terlebih kita mau mempersembahkan hidup kita ini demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa melalui tanggung jawab dan pekerjaan atau pelayanan kita, melalui tugas dan perutusan kita masing-masing, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Sanggupkah Anda? Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, berkat ajaran Yesus Kristus Tuhan, kami memahami bahwa persembahan yang sejati adalah hati yang gembira untuk mewartakan sabda-Mu, hati yang peduli dan berbela rasa kepada mereka yang miskin dan menderita, hati yang mau berbagi untuk kesejahteraan sesama. Semoga makin berlimpahlah sukacita kami untuk mewartakan kasih-Mu bagi semua orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Semoga Anda dan seluruh anggota keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sedang sakit, serta pelayanan kita sepanjang hari, terlebih mereka yang berjuang demi kemanusiaan, dituntun, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.